Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebagian orang ingin berangkat umrah, tapi setelah melihat biayanya, mereka mengatakan, umrah kok mahal, sayang uang segitu untuk perjalanan umroh hanya 9 hari habis, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk umroh. Ketahuilah bahwasanya ibadah haji atau umroh hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Kalau memang kita tidak memiliki kemampuan, maka kita tidak perlu memaksakan diri. Cukup dengan niat dan usaha yang bisa kita lakukan, atau melakukan ibadah-ibadah yang di situ ada pahala umroh, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala umroh. Tapi biaya yang kita keluarkan untuk ibadah, termasuk untuk umroh ataupun haji, dibandingkan dengan kenikmatan ibadah yang kita rasakan di Mekah maupun di Madinah, itu tidak terasa berat. Bagaimana tidak? Ketika kita sholat di Masjidil Haram, kita mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di negeri kita. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, kita mendapatkan pahala 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di negeri kita. Dan ketika kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kita juga akan mendapatkan pahala umroh lagi. Apalagi pahala yang kita dapatkan dari ibadah umroh. Bahwasanya ibadah umroh dapat menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Demikian juga uang yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh, sebanyak apapun, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak di dunia, tapi pasti di akhirat. Tapi janganlah kita memiliki niat supaya diganti oleh Allah Ta'ala di dunia saja. Tentu kita berniat supaya Allah menggantinya di akhirat. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam An-Nasai dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah antara ibadah haji dan umrah. Wa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunuba. Karena keduanya dapat menghilangkan atau menggugurkan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kir khobatsal hadid wadz-dzahabi wal fiddah. Sebagaimana api yang ditiup oleh tukang besi dapat menghilangkan kotoran atau karat pada besi maupun emas maupun perak. Di situ dijelaskan bahwasanya ibadah umrah dapat menghapuskan
dosa dan kesalahan. Demikian juga dapat menghilangkan kefakiran. Sehingga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa berapapun banyak harta yang kita belanjakan untuk ibadah umrah, insya Allah akan diganti oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Dan Dia Allah Ta'ala sebaik-baik yang memberikan rezeki. Dan kalau kita lihat pengalaman orang yang sudah berangkat umroh, walaupun mereka membelanjakan harta yang tidak sedikit, mereka tidak pernah menyesal. Bahkan mereka senang sekali, bahagia sekali dapat melaksanakan umroh. Kenikmatan ibadah, pahala yang didapatkan terbayarkan dengan harta yang mereka keluarkan. Bahkan mereka bercita-cita dan selalu merindukan untuk kembali ke tanah suci Mekah maupun Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji kembali. Mereka selalu merindukan dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak merasa menyesal ketika sudah membelanjakan hartanya untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Demikianlah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.